Apa kata Rasulullah? Haji itu Arafah. Haji itu di Arafah, Pak. Ya, artinya Arafah itu orangnya kan masih boleh, Bu. Cukup di Arafah. Orang kan boleh sa'i nggak? Tanpa pahala boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh kenapa? Orang head. Tawaf. Tawaf. Ya, yang pertama nggak boleh jima, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh jima. Larangan langit kan nggak boleh diam di masjid, kecuali sekadar lewat. Dan nggak boleh tawaf. Nggak ada keterangan nggak boleh sa'i. Saya masih boleh, Bu. Yang nggak boleh tawaf. Ya, lagi pada saya lagi pergi haji, datang head. Tawafnya dan badalin sama suami. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wala ali wa sahbi wa man wala ila yaumil qiyamah wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Wa billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi samawati wal ardh, Tuhan kita yang Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah dan nikmat berlindung ilmi serta memiliki saudara seiman. Alhamdulillah. Juga nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam satu salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Taubah Allah berfirman di ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang hak untuk dimenangkan dari segala agama walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya akhwana fillah, ajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHA Official. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Hani. Beliau seorang pengajar di salah satu sekolah di daerah Jakarta dan Tangerang, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin nanti kita bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan beliau seputar tentang fikih-fikih kewanitaan. Kita sapa dulu Ibu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat? Ya, sama. Jadi gimana sehatnya? Alhamdulillah sehat. Tamam, kajian kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Suara paromnya agak jauh. Jauh ya? Bunyi kresek-kresek juga nih. Tamam, kajian kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kali ini. Bila ada pertanyaan bagi teman-teman di luar sana, boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah, dan selaku penuntut ilmu dan Abdul khusus anak Al-Fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat berunda Al-Ustaz Al-Mukarram Tafadhol Maskuro. Lanjut Ustaz informasinya. Tafadhol. Nah, ini bagus nih. Sampai mana tadi? Tawaf, Ustaz. Iya, jadi buat apa? Kalau ibu nyimpan kotoran dalam rumah, dalam lemari, kebayang nggak? Ya, Ya, jadi ibu nyimpan kotoran bukan dalam lemari, dalam tubuh ibu sendiri. Ya, gimana nggak terjadi kanker serviks, kanker miom? Itu karena apa? Karena kotorannya nggak kebuang.
simpen. Kan bandel, kata Allah suruh dibuang, jangan dibuang. Ibu nyuruh anaknya buang sampah, buang anak buang sampah gitu kan. Nggak dibuang, kalau taruh di kamar, kan marah ibunya kan. Ya itu obrolan ibu-ibu gitu, jadi saya berpikir emang harus kayak gitu ya gitu Ustaz. Jadi makanya saya tanya gitu. Termasuk pilih-pilih pembalut tuh. Pembalut itu, ya ini Ustaznya kok semua kayak banyak tahunya nih ya. Pembalut tuh kalau ibu bedah ya kan sukanya kan begini iklannya, tidak tembus gitu ya. Iya. Nah itu bahaya Bu. Kalau nggak tembus itu bahan dasar itu plastik. Oh. Karena plastik itu kalau dengan cairan nggak tembus tuh. Nah Ya. kalau nggak tembus saya mau tanya, perempuan head dress-dressnya pada saat duduk atau berdiri? Apa ya Ustaz? Pada saat duduk atau berdiri? Dress-dressnya Berdiri. tutup Bu. Ya, gitu ya. Duduk. Ini tahun saya nggak head Bu. Nggak pernah dirasain Ustaz, begitu aja udah. Ya pada saat ibu lagi duduk kan keluar tuh darahnya kan Oh keluar. iya, karena ketekan ya, iya. Ketekan nggak tembus kan? Senang nggak? Senang. Kemana? Balik lagi ke dalam Bu. Oh. Keseot ke dinding vagina tuh. Iya. Jadi kanker mium, kanker serviks. Saya pengalaman tuh, karena saya jual pembalut dulu. Oh yang itu yang higienis itu ya. Makanya saya tahu, jadi bahaya. Ya, kalau mau gimana ya pakai yang bahan aja yang kain. Atau ada yang itu Ustaz yang berbentuk cup. Ya boleh. Artinya jangan coba minum perintah-perintah Allah jangan coba diakal-akalin. Ya, orang head udah waktunya head minum pil anti head kan nanti ngakalin hukum Allah nih. Ini bukan orang Islam nih. Kenapa? Gak mau diatur. Kata Allah, Kayak iman pakai joki gitu. kata Allah kalau nggak mau diatur jadi kafir aja. Allah nggak pernah ngatur orang kafir. Orang kafir dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Iya Tapi benar. tanggung jawab nanti. Iya. Gitu. Ya silakan yang lain. Iya. Nah untuk kembali ke masalah aurat ini Ustaz, untuk mukena ya Ustaz. Mukena yang digunakan perempuan ini kan sekarang banyak mukena traveling, mukena untuk jalan-jalan, dan itu berbahannya tipis, terus membentuk tubuh juga sih Ustaz, tapi banyak yang kusta gitu, banyak yang pakai gitu. Ya saya sih berusaha untuk bilang bahwa jangan pakai mukena itu atau yang agak menerawang gitu. Cuma ya awal lagi traveling itu makin karena mereka alasannya kan baju dalamnya kan penutup juga, jadi ini hanya luarnya aja gitu. Iya, baik. Ya. Yang Selama bahannya parasut itu Ustaz, yang bahannya parasut. baik. Terus sama apa enggak itu Ustaz sholatnya tuh begitu? Baik. Sholat itu selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sholatnya sah. Syarat itu apa? Definisi syarat apa itu? Apa peran? Syarat adalah, rukun adalah, dan berbau. Sesuatu yang harus Jadi dibicarakan dikerjakan. dengan itu. Dipenuhi dalam ibadah. Syarat adalah suatu yang apa? Harus dikerjakan. Hal-hal yang Dipenuhi harus dipenuhi. Ya. Adanya di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam. di dalam. Syarat-syarat itu di luar Bu, bukan di dalam. Syarat masuk sekolah pakai seragam, daftar ulang, ya jam 7 masuknya, ya kalau kurang satu nggak boleh masuk karena syaratnya nggak lengkap. Oh, iya iya. Kalau di dalam namanya rukun sholat itu duduk, ruku, sujud itu rukun namanya. Kalau syarat di luar, syarat sholat itu dulu, ya menghadap kiblat, tutup aurat, itu namanya syarat-syarat di luar sebelum sholat. Syaratnya kurang satu, tidak boleh sholat. Tidak lengkap sholat, tidak lengkap syaratnya. Ibu sudah menghadap kiblat, sudah tutup aurat, ya sudah masuk waktu, nggak wudhu, sana sholatnya. Enggak. Tubuhnya sudah,
sudah masuk waktu, tutup aurat sudah. Apa nih? Nggak baca Fatihah. Itu di dalam pun namanya. Belum masih beda juga bukan nama syarat ya. Iya, tempatnya tidak bersih. Nggak menghadap kiblat. Iya. Sah sholatnya. Ya, syarat itu harus lengkap, nggak boleh kurang satu. Kalau rukun boleh kurang. Walaupun rukun itu wajib sih kita nggak kerjain, paling dosa karena di situ. Sholat tetap sah. Berdosa di situnya. Tapi kalau syarat nggak boleh kurang. Ya. Nah, syarat sah sholat salah satu di antara adalah menutup aurat. Nah, aurat wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ditoleransi sampai pergelangan tangan masih boleh. Boleh. Selebihnya tidak boleh dibuka. Selebihnya tidak boleh dilihat, ditampakkan. Ya, maka ini yang namanya ibadah, nggak bisa dikias-kias. Udah saklek. Ya, yang bisa dikias itu caranya. Menutup auratnya udah pakem, udah baku. Tapi cara menutup auratnya dibebaskan, silakan. Yang laki-laki boleh pakai sarung nggak? Boleh pakai celana nggak? Boleh. Yang penting udah menutup aurat laki-laki. Perempuan yang penting menutup aurat wajah, hanya telapak tangan yang terbuka. Ibu nggak pakai mukena nggak apa-apa, Bu. Yang penting tertutup semuanya. Ada kan orang sekarang kan yang jilbab syar'i kan, tertutup semuanya, dipakai setiap hari kan. Ke pasar pakai itu, kantor pakai itu, ya sholat juga pakai itu. Boleh nggak? Boleh. Terus bagaimana kalau pakai mukena? Ya boleh juga. Mukenanya transparan boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah. Mau transparan kayak boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting tadi hanya wajah dan telapak tangan yang terbuka, yang terlihat. Selebihnya tertutup. Orang nggak pakai mukena aja nggak apa-apa. Jelas, Bu? Jelas tidak? Jadi sah ya? Iya, ilmiah nggak? Ya, ilmiah sah juga. Karena yang tipis itu bukan bajunya tadi, apa yang mukenanya itu, untuk menutup aurat jelas biasa. Iya. Yang penting bajunya sudah menutup aurat pun sudah cukup sebenarnya. Baik, iya. Satu lagi masih boleh, Mas Romi? Terserah Ustaz sampai jam berapa? Ada azan maghrib di sana? Ya, satu pertanyaan 10.000. 10.000, cuma 10.000 Tuhan. Untung nggak $10 loh. Kenapa? Cuma 10.000. Kenapa? Belum $10. Satu pertanyaan 10.000 kata Ustaz. Ya. Kalau ini pembahasannya agak tentang pemikiran sih, Ustaz. Ideologi gitu. Nah, beberapa ilmu akademis gitu ya. Ketika kita mengambil doktoral atau S3 gitu kan ada bahas tentang pemikiran feminisme nih, Ustaz. Pemikiran apa? Nah, feminism. Apa? Feminis ya. Kali keperempuanan. Ya, ada namanya pemikiran feminis itu yang menjangkit gitu ya, yang menyebar gitu. Nah, yang saya lihat ketika kawan-kawan saya yang lagi studi tentang itu, kok jadi menghayati gitu, Ustaz. Maksudnya pemikirannya jadi menganggap bahwa pernikahan itu adalah sebuah pengekangan, kemudian hukum-hukum yang membuat wanita itu menjadi posisinya tidak kita nomor satu gitu ya. Kemudian kalau di rumah tangga itu di bawah suami gitu-gitu. Terus kemudian ada lagi yang nggak mau punya anak sekarang, Ustaz, dan lain sebagainya, ya, child free seperti itu. Di beberapa kawan saya itu sampai yang tadinya menutup aurat gitu ya, jilbabnya lebar, sampai buka jilbab tuh kan pada akhirnya gitu.
Terus yang menurut saya ada perubahan-perubahan lah ketika dia studi dan mempelajari feminisme, kemudian dia melihat dibandingkan dengan hukum-hukum Islam yang begitu strict mengatur perempuan ini, ada perubahan di dalam dirinya gitu. Nah itu menjadi sebuah tanda tanya nih buat saya gitu. Apakah kita bisa menerima satu pemikiran baru yang hanya untuk dipelajari saja gitu, tapi tidak sampai dihayati, apa karena ini iman kita yang masih lemah dan ilmu kita yang masih jauh ya soal Islam. Jadi pemikiran-pemikiran baru yang datangnya dari Barat, memang feminisme dari Barat, cukup bisa mengubah seseorang gitu. Jadi ya saya sih lihatnya wah teteh mentor saya gitu. Sampai sejauh itu gitu akhirnya gitu. Tapi ya saya hanya berusaha ada apa teh gini. Mungkin itu hanya satu dan lain hal, saya juga tidak tahu apa yang sedang beliau alami di kehidupan dia sampai akhirnya memutuskan membuka awal. Itu kita jadi pertanyaan saya menyikapi feminisme yang pasti akan diajarkan di studi-studi lanjut seperti S2 itu. Baik. Dan ini mulai agak-agak mempengaruhi gitu jadinya gitu. Baik. Banyak sebenarnya kasus bukan cuma feminisme, banyak. Ya banyak LGBT, termasuk banyak yang mengacau pemikiran kita. Ya, banyak sekali ustadz yang dikirim ke sana dengan beasiswa gratis. Ya di sana isi otak pulang liberal. Banyak sekali. Apalagi baru sekedar wanita kata Rasul, wanita itu ya ini Rasul udah ngomong ya akalnya setengah bu, kalau belum bisa dibilang bodoh kata Rasul akalnya setengah, iman setengah gitu ya. Iya, karena dia lebih banyak mengandalkan keperasaannya daripada itu nggak terima tuh Ustaz, orang feminis nggak terima, pokoknya semua setara aja, nggak ada banding-banding. Yang membedakan kita bisa hamil dan menyusui itu saja katanya. Iya. Selain itu semua sama gitu. Enak kalau ada orang kita diskusi nih kalau ada orangnya gitu kan. Itu sering kita di kelas-kelas, di nongkrong-nongkrong warung kopi itu sering kayak gitu. Iya, baik. Banyak orang-orang yang dulu begitu, ketemu saya alhamdulillah pada berubah. Dulu kakak kandung saya itu luar biasa, sudah kemana-mana kan ya, sudah kemana-mana dan pakainya minum pula gitu kan. Ketemu saya alhamdulillah, bukan saya ngasih hidayah, bukan Allah ngasih hidayah. Sekarang ibadah total dia bahkan jangan bisa lebar. Ya ibu ini termasuk salah satunya tuh. Ibu ini kan luar biasa, pengalaman agamanya luar biasa. Ya sekarang, wah dulu pakainya minum sekali, bukan minum sekali, minum habis gitu kan. Sekarang berubah total. Ya berubah total. Kenapa? Kita ajak sisi ilmiahnya gitu. Ilmiah ketemu ilmiah. Dalil ke dalil gitu. Ya dalil ke dalil, nggak pakai ilmiah. Tapi saya bingung kalau yang saya hadapi cuma ibu gitu kan, dalam arti kan ibunya kan di pro kita gitu kan. Paham nggak? Tapi kalau misalnya tadi ibu nyampaikannya ke sana, banyak dari saya bisa berbeda yang disampaikan nanti. Kenapa? Karena perkataan itu bisa melebar, bisa berkurang. Iya, jadi lebih. Tapi kalau langsung diskusi enak. Iya, kalau langsung diskusi enak. Banyak tuh saya datangin dulu waktu saya di Bekasi, saya datangin tuh orang-orang dari mana nggak kenal, datang ke sini, pengennya proper pengen belajar, kayak ngaji gitu. Kayak saya gitu kan, ada diskusi ngobrol, tabur sendiri. Nah jadi sifat ini gimana tuh? Ya kita nggak usah pusing dengan dunia luar. Kita nggak usah pusing dengan para sekitarnya dulu. Fokus saja wa'anfusakum wa'alikum naro. Fokus ke diri sendiri dan keluarga lindungi. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Dia biarin aja. Kan dia mau sendiri begitu kan? Biarin aja. Kita fokus kalau kita fokus benahi keluarga kita, bentengin keluarga kita. Jangan kita fokus ke orang lain kalau kita diserang. Anak kita diserang, pasangan kita diserang. Ya fokus keluarga kita bentengin. Saya pernah bilang sama salah satu murid saya, anaknya perempuan. Saya bilang, Pak, dia kapten kapal. Ya, kapten kapal.
Saya bilang, Pak, anak perempuan itu lebih baik di rumah, lebih baik di rumah. Nggak perlu dia meniti karir setinggi apa, nggak penting. Ajarkan anak bapak kewajiban sebagai istri yang soleh bagaimana. Ajarkan ini saja. Wajibatnya kalau jadi istri bagaimana. Itu saja ajarkan kepada anaknya. Suami mana yang nggak suka? Iya. Hak suaminya dipenuhi. Lalu keluar. Kenapa perempuan ini karena tadi imannya lemah, gampang dihasut. Ya, gampang dibawa mela-mela ikut tuh. Dibawa mela-mela ikut. Dan saya pengalaman membuat orang tuh naik turun, nangis, teriak, nangis lagi, tawa lagi. Gampang sekali bikin orang begitu. Apalagi perempuan. Sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Karena di luar sana tuh luar biasa. Luar biasa sekali apa ya? Serangan-serangannya. Karena anak perempuan cukup di rumah kita aja ngajarin. Ya kalau laki terserah dah, laki-laki boleh dah. Ya, anak perempuan cukup di rumah, nggak perlu tinggi, ngapain tinggi-tinggi. Yang politik ini ada gimana? Bu, istri saya nih Bu, cuma lulusan SMP Bu. Kenapa saya pilih dia? Kan agamanya bagus. Kata Nabi gitu kan? Pilih karena agamanya, bahagia kamu. Saya udah 20 tahun saya menikah sama masih seperti pacaran sampai sekarang. Pada SMP muridnya, sekolahnya, tapi dia punya murid sarjana semua. Ya. Kenapa sarjana fokusan ke dunia kan? Agama masih kurang. Nah, muridnya sarjana semua, butuh istri saya. Nah, penting kan? Bahagia apa yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Makanya Nabi kebanyakan laki-laki, nggak ada perempuan kan? Nah, dalam surat An-Nisa, kenapa disebut dikasih surat An-Nisa, nggak Arijal? Iya. Mulia, perempuan itu mulia. Kata siapa Bu? Bukan mulia. Bukan. Justru karena wanita banyak tertindas, masa kalau kan dikasih An-Nisa. Tertindas ya. Jangan jadi dia dulu. An-Nisa itu surat buat siapa? Perempuan. Surat laki Bu. Oh. An-Nisa ini surat yang dibuat oleh Allah untuk dibaca para laki-laki, karena laki-laki yang suka menyepelekan wanita. Kalau laki-laki banyak menghayati surat An-Nisa, maka tidak ada wanita yang dibully, tidak ada wanita yang dikucilkan. Terangkat wanita itu, karena wanita kebanyakan dia menerima, nggak pernah mau menuntut hak-haknya. Makanya ada An-Nisa di sini. Para laki-laki baca An-Nisa agar apa? Agar dia bisa menghargai wanita-wanitanya, ibunya, istrinya, anak perempuannya. Ya, makanya kalau kita belajar An-Nisa itu sudah cukup. Sebetulnya sudah cukup. Kalau dibedah lebih dalam, kemarin saya bahas An-Nisa baru sampai ayat 34. Arijal qawwamuna. Saya bahas situ. Kenapa laki-laki diberi kelebihan oleh Allah? Ya ada 3 kelebihannya, pertama fisik. Yang kedua, akal, iman. 3 kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih kelebihan 3. Itu maka Quran An-Nisa ayat 34. Oh iya, 34 ya. Ya, bahasa dari An-Nisa 33. Tapi kalau saya kan bahasa ikutin urus. Jadi fokus ibu pada sekolah sudah pintar, sarjana S1 sudah cukup, S2 apalagi gitu kan, sudah pulang ke rumah. Anak-anak ibu butuh ibu. Jadi pintar ya wanita, bukan di luar. Kalau saya S3 S1. Iya, S2, S3 aja bukan di luar, mau ngapain? Iya kan tuntutan pekerjaan. Iya, tuntutan pekerjaan. Ini makanya di masalah begini. Gak kelar-kelar jadinya gitu kan. Iya, perempuan tuh di rumah Bu. Ajarkan anak-anak seperti agar anak-anak pintar, cerdas, tangguh. Kenapa? Satu perempuan bisa merubah dunia kalau di rumah. Jadi remote aja di rumah Bu, gak usah keluar.
Kalau perempuan banyak keluar, gak bakal bisa ngerubah apa-apa. Ya, tapi kalau Walaupun jadi perempuan presiden sekalipun ya Ustaz. gak akan pernah, Bu. Gak akan pernah. Berubah dunia gak akan pernah. Dan perempuan mana yang bisa berubah dunia sekarang? Yang presiden? Udah ada belum contohnya? Yang di luar negeri itu loh Ustaz. Iya. Berubah dunia enggak, negara dia doang. Iya. Ya. Jadi kalau perempuan di rumah, ya seperti Aisyah. Kurang pinter apa? Di rumah pernah pimpin perang dia. Pada saat perang Siffin melawan Ali bin Abi Thalib, selesai dia sadar. Kalau saat itu Siti Aisyah, Bu, perang Siffin melawan mantunya sendiri Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia perang begitu? Karena kemakan asutan. Ya. Terprovokasi itu wanita. Ya, dibanding ibu nggak ada apa-apanya masih Aisyah kan. Bisa terprovokasi. Apa? Sejak saat itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Saya tidak akan masuk ke politik lagi. Saya pulang ke Madinah, saya fokus ngajarin hadis. Jelas ya. Ya. Tapi si Aisyah itu pintar kayak apa? Jadi pulang ke rumah, ajarkan anak-anak. Jadi rezeki itu ngapain? Ya udah ada jatahnya masing-masing. Ya saya gak punya rumah, di rumah aja dapat tuh. Ya. Cukup ya, maghrib nih. Iya. Allah khairan katsir. Oke. Nanti kita sambung lagi ya, Bu Hani. Kayaknya masih banyak pertanyaan karena waktu kita sudah mau habis, mau sholat maghrib ya kesana Ustaz ya. Sedikit kesimpulannya kali ya Ustaz ya. Jadi haid itu damul aswatnya harus digaris bawahi nih, hitam. Jadi warna haid itu, darah haid itu warnanya hitam. Dan salah satu kita mau umroh, hanya tawaf saja yang tidak boleh, orang haid tidak boleh, tapi bisa badal, bisa diganti. Jadi sebenarnya kan umroh cuma tawaf, sa'i gitu kan, cuma tawaf doang yang nggak bisa, dan itu pun bisa badal ya. Terus selanjutnya tadi udah dibahas tentang auratnya wanita hanya wajah dan telapak tangan. Jadi hati-hati untuk wanita di dalam sholat, dijaga jangan sampai auratnya terbuka, karena ini adalah salah satu syarat sholat ya Ustaz ya. Nah, ya Fadufillah jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulil haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka antas samiul alim. Jazakallahu khair Ustaz.